Di sebuah rumah sederhana di Dusun Songopuro, Desa Bebengan, Kendal, Jawa Tengah, tinggal 3 orang perempuan, yaitu Setia Ningsih, 51 tahun, bersama 2 anaknya, Putri yang berusia 23 tahun dan Intan yang masih 19 tahun. Kehidupan mereka tak ramai, tak banyak tercatat di buku administrasi desa, tetapi juga tak pernah muncul sebagai keluarga bermasalah. Warga sekitar mengenal mereka sebagai orang yang pendiam, tertutup, dan jarang bersosialisasi. Awal Oktober 2025, Setia Ningsih jatuh sakit. Penyakitnya tidak terlalu jelas, tetapi cukup parah untuk membuatnya terbaring. 2 anaknya merawatnya tanpa menyampaikan kabar kepada siapapun. Pada 13 Oktober, sang ibu meninggal. Kematian itu menjadi awal dari tragedi panjang yang berlangsung dalam diam. Setelah ibu mereka meninggal, Putri dan Intan tidak keluar untuk meminta pertolongan, tidak menelpon tetangga, tidak pergi ke rumah sakit, tidak mengirim kabar kepada saudara. Mereka hanya duduk di rumah yang kini semakin sunyi. Alasannya sederhana tapi tragis. Sang ibu pernah berpesan agar mereka tidak merepotkan tetangga. Pesan itu melekat begitu kuat sampai 2 anak itu memilih menanggung segalanya sendiri. Sejak hari kematian, pintu rumah ditutup rapat dan diganjal dari dalam. Tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk. Mereka hidup dalam 4 dinding bersama jenazah ibu mereka yang perlahan mulai membusuk. Persediaan makan habis, lalu berhenti sama sekali. Untuk bertahan, mereka hanya meneguk air putih atau air sumur yang direbus, bukan karena pilihan, tapi karena itu satu-satunya yang tersisa. Hari-hari berlalu, berganti menjadi minggu-minggu, sementara tubuh mereka makin lemah. Pada Sabtu, 1 November 2025, warga mulai menyadari ada bau menyengat dari rumah itu. Banyak lalat berkumpul di ventilasi dan jendela. Suasana yang sebelumnya dianggap rumah tertutup seperti biasa, tiba-tiba berubah jadi tanda bahaya. Ketika bau makin kuat, warga memutuskan mendobrak pintu. Di dalam rumah yang remang dan pengap, mereka menemukan jenazah Setia Ningsih yang sudah lama membusuk. Di dekatnya, Putri dan Intan terbaring dalam kondisi sangat lemah, hampir tidak mampu berdiri. Keduanya segera dibawa ke RS Muhammadiyah Boja. Dokter yang memeriksa mengatakan kondisi fisik mereka drop berat, dehidrasi parah, kekurangan nutrisi, dan tubuh yang tidak lagi punya cadangan tenaga. Secara medis, beberapa parameter tubuh mereka masih stabil, seperti kadar gula, tetapi itu tidak menutupi kondisi fisik yang nyaris kolaps. Tubuh yang sebulan hampir tanpa makanan membuat fungsi dasar mereka menurun drastis. Secara psikologis, mereka tampak kebingungan. Ketika ditanya, jawaban berubah-ubah. Ada tanda awal gangguan mental ringan yang kemungkinan dipicu oleh trauma, isolasi, dan stres berkepanjangan. RS Boja tidak memiliki layanan psikiater, sehingga keduanya harus dirujuk untuk pemeriksaan lebih mendalam. Tragedi ini bukan hanya soal kematian ibu dan kondisi 2 anaknya. Ada lapisan-lapisan sosial yang ikut berperan.
Pertama, rasa tanggung jawab berlebihan terhadap pesan sang ibu. Kalimat "jangan merepotkan tetangga" berubah menjadi norma absolut yang mereka jalankan tanpa kritik, bahkan saat hidup mereka terancam. Kedua, kemungkinan adanya rasa malu, sebuah beban sosial yang membuat seseorang menutup diri daripada terlihat meminta bantuan. Ketiga, lingkungan sekitar yang tidak menyadari kondisi keluarga ini selama hampir sebulan. Bukan karena tidak peduli, tapi karena senyapnya rumah itu dianggap hal biasa. Keempat, minimnya dukungan kesehatan mental. Bahkan setelah ditemukan, fokus utama adalah gizi dan hidrasi, padahal luka emosional dan trauma mereka bisa jauh lebih dalam. Setelah kasus ini mencuat, Bupati Kendal, Diah Kartika Permanasari, menjenguk Putri dan Intan di rumah sakit. Ia menyebut keduanya sebagai anak berbakti karena memegang pesan ibu mereka sampai titik paling ekstrim. Pemda kemudian mengaktifkan kembali BPJS dan menanggung perawatan mereka sepenuhnya. Setelah kondisi stabil, rencana selanjutnya adalah menitipkan mereka di Panti Margi Utomo. Di sana, mereka bisa belajar keterampilan dasar, dipulihkan secara mental, dan perlahan kembali ke kehidupan sosial yang sehat. Cerita ini disusun dari laporan media lokal dan nasional, pernyataan dokter, aparat desa, dan kesaksian warga. Beberapa hal tetap belum jelas karena tidak dipublikasikan secara resmi, seperti diagnosa pasti penyebab kematian ibu mereka dan hasil pemeriksaan psikologis lanjutan. Detail soal kondisi ekonomi keluarga atau relasi sosial mereka di kampung juga tidak banyak tersedia. Kasus Putri dan Intan menyentuh isu yang lebih luas daripada tragedi rumah tangga. Ia memperlihatkan betapa rapuhnya jejaring sosial di sekitar kita. Kadang sebuah keluarga bisa tenggelam dalam kesunyian tanpa ada yang menyadari. Ia juga menunjukkan bagaimana kalimat sederhana seperti "jangan merepotkan" bisa berubah menjadi tembok psikologis yang membuat seseorang tidak berani meminta pertolongan. Di balik itu semua, ada juga pelajaran tentang pentingnya layanan kesehatan mental, deteksi krisis, dan budaya saling memeriksa satu sama lain, terutama di lingkungan kecil. Tragedi ini bukan hanya cerita tentang kehilangan, tapi juga tentang kesunyian yang tidak terpantau dan betapa mahalnya sebuah ketukan di pintu yang datang terlambat.